Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Wahyu Akila. Saya di sini akan menjelaskan apa itu pembinaan di perpustakaan. Langsung saja, pembinaan status dan organisasi. Status atau kedudukan dan organisasi perpustakaan merupakan suatu hal yang penting. Oleh sebab itu, harus selalu dilakukan pembinaan agar perpustakaan memiliki status yang mantap, seimbang, dan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya sebagai pusat informasi dan agen perubahan. Status perpustakaan akan berkaitan erat dengan struktur organisasinya. Artinya, tinggi atau rendahnya status perpustakaan tergantung luas dan sempitnya ruang lingkup dan jenjang organisasi. Pembinaan yang dilakukan terhadap status dan organisasi perpustakaan dimaksudkan agar perpustakaan diberikan porsi yang pas dan sesuai wewenang, tanggung jawab, dan bobot tugas dan fungsinya. Yang kedua, status tersebut masing-masing adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk perpustakaan milik pemerintah diberikan e-learning yang tepat dan seimbang dengan unit-unit kerja yang lain. Yang kedua, untuk perpustakaan perguruan tinggi diberikan status sebagai unit pelaksana teknis atau berada langsung di bawah rektor atau pembantu rektor bidang akademik. Yang ketiga, perpustakaan sekolah yang dikelola oleh seorang guru, pustakawan atau pustakawan guru berada di bawah pimpinan kepala sekolah. Namun, perpustakaan yang sehat dapat dikembangkan dan diselenggarakan oleh beberapa tenaga staf dengan latar belakang pendidikan perpustakaan. Perpustakaan di lembaga atau instansi pemerintah dan swasta diberikan status yang sesuai. Yang pertama itu ada pembinaan ketenagaan. Keberhasilan suatu perpustakaan diukur berdasarkan tinggi rendahnya kemampuan perpustakaan tersebut dalam melaksanakan fungsinya sebagai pusat kegiatan belajar mandiri serta pusat pelayanan informasi, penelitian, dan rekreasi masyarakat sekelilingnya. Untuk itu, sebuah perpustakaan dari segi fisiknya memerlukan pembinaan yang tepat yang memperhatikan perpaduan aspek lokasi, gedung, ruangan, dan koleksi bahan pustaka agar serasi, selaras, dan seimbang. Sedangkan untuk keberhasilannya, perpustakaan perlu dikelola oleh sejumlah tenaga pustakawan terdidik, terampil, dan penuh pengertian tentang kebutuhan masyarakat baik material maupun spiritual tentang memiliki jiwa pengabdian yang tinggi. Pembinaan gedung dan ruangan. Tersedianya gedung dan ruangan yang memadai sehingga semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Gedung dan ruangan yang menarik menjadi kebanggaan masyarakat di sekelilingnya. Semua ruangan termanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna efektif dan efisien. Tercipta ruang kerja yang enak, nyaman, bersih, dan sejuk. Ruangan terasa longgar, tidak sempit atau sumpek. Adanya mekanisme jalur kerja yang sistematis, sinkron, dan saling berkaitan satu sama lain. Terciptanya suasana membaca atau belajar yang tenang, atau tidak gaduh. Tersedianya ruang diskusi, pertemuan baik bagi kepentingan pengelola perpustakaan maupun pengelola dan pengunjung perpustakaan. Adanya lingkungan yang tertib dan teratur. Adanya tempat parkir kendaraan, kantin, dan lain sebagainya. Adanya tempat kemungkinan pengembangan ke masa depan. Adanya akses dan kemudahan transportasi untuk masyarakat. Berada di lokasi yang strategis dan bebas banjir, serta mudah dikenal oleh masyarakat. Pembinaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana perpustakaan adalah sebuah barang dan benda serta fasilitas yang ada di perpustakaan dan di lingkungan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan perpustakaan. Pembinaan sarana dan prasarana perpustakaan adalah kegiatan untuk mengadakan, menggunakan, memelihara, menata, menambah, dan mengembangkan baik mengenai sejumlah jenis, kualitas, maupun volumenya. Sarana dan prasarana yang lengkap, baik, mudah, dan enak dipergunakan, menarik bentuk, warna, dan ukurannya secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan citra dan kesan yang baik masyarakat terhadap perpustakaan. Oleh karena itu, pembinaan sarana dan prasarana perpustakaan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti faktor internal dan eksternal perpustakaan. Selanjutnya ada pembinaan koleksi. Pembinaan koleksi bahan pustaka. Yang pertama ada menyusun rencana operasional pengembangan koleksi. B. Menghimpun alat seleksi. C. Melakukan survei minat pemakai. D. Melakukan survei bahan pustaka. E. Membuat dan menyusun siderata.
F. Menyeleksi bahan pustaka. G. Meregistrasi bahan pustaka. H. Mengevaluasi dan menyiangi koleksi. Yang kedua, pengolahan bahan pustaka. Yang pertama ada mengklasifikasi, yang B. mengkatalog, yang C. melakukan verifikasi dan bibliografi, yang D. menentukan tajuk subjek, E. menentukan kata kunci, F. mengalihkan data bibliografi, menyunting data bibliografi, mengolah data bibliografi, yang I. membuat anotasi, J. membuat kelengkapan pustaka, K. menyusun daftar tambahan pustaka, L. menyusun bibliografi, indeks, dan sejenisnya, yang terakhir membuat sari karangan. Selanjutnya ada pembinaan layanan perpustakaan, menyusun rencana operasional layanan perpustakaan. Yang kedua ada layanan sirkulasi. Yang ketiga layanan rujukan. Yang keempat penelusuran literatur. Yang kelima layanan bahan pandang dengar. Yang keenam menyediakan bahan pustaka. Yang ketujuh bimbingan pembaca dan bimbingan pemakai perpustakaan. Yang kedelapan ada membina kelompok membaca. Yang kesembilan menyebarkan informasi terbaru atau kilat. Yang kesembilan menyebarkan informasi terseleksi. Yang 10 membuat analisis kepustakaan. Dan yang terakhir membuat statistik layanan informasi kepada masyarakat. Yang selanjutnya ada pembinaan anggaran. Pembinaan anggaran ini yang pertama menggali sumber dana baik dari mata anggaran perpustakaan maupun sumber-sumber lain yang sah. Yang B. mengusahakan kelangsungan ketersediaan sumber-sumber anggaran tersebut sepanjang tahun dengan mata anggaran yang pasti dan jelas. Yang C. menggunakan anggaran perpustakaan sesuai dengan prinsip dan asas efisien, transparan, kehati-hatian, prudensial, dan asas manfaat. Artinya bahwa semua aset yang ada yang berbentuk sumber-sumber daya perpustakaan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang D. mengelola anggaran menurut sistem client corporate government dan good governance, mempertanggungjawabkan secara rutin dan periodik kepada pimpinan dan instalasi yang berkepentingan, baik formal maupun material sesuai dengan pembuatan pedoman pembuatan laporan akuntabilitas kinerja instalasi atau dalam kurung LAKIP. Yang F. berusaha meningkatkan jumlah dan volume anggaran sesuai dengan kebutuhan pengembangan keperpustakaan. Berusaha untuk menghindarkan dan mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran, penyimpangan, kesalahan mismanagement keuangan, kegagalan, dan penyalahgunaan anggaran keperpustakaan. Yang pertama itu ada pembinaan ketenagaan. Keberhasilan suatu perpustakaan diukur berdasarkan tinggi rendahnya kemampuan perpustakaan tersebut dalam melaksanakan fungsinya sebagai pusat kegiatan belajar mandiri serta pusat pelayanan informasi, penelitian, dan rekreasi masyarakat sekelilingnya. Untuk itu, sebuah perpustakaan dari segi fisiknya memerlukan pembinaan yang tepat yang memperhatikan perpaduan aspek lokasi, gedung, ruangan, dan koleksi bahan pustaka agar serasi, selaras. Perpustakaan pada dasarnya merupakan forum pembinaan produksi dan promosi. Perpustakaan pada dasarnya merupakan forum pertukaran informasi antara organisasi dan konsumen dengan tujuan utama memberikan informasi tentang produk atau jasa yang disediakan oleh perpustakaan sekaligus membujuk pengguna untuk bereaksi terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Adapun tujuan promosi perpustakaan adalah yang pertama memperkenalkan fungsi perpustakaan kepada masyarakat pemakai, yang kedua mendorong minat baca dan mendorong masyarakat agar menggunakan koleksi perpustakaan semaksimalnya dan menambah jumlah orang yang membaca. Yang ketiga, memperkenalkan pelayanan dan jasa perpustakaan kepada masyarakat. Yang keempat, hasil dari promosi adalah tumbuhnya kesadaran sampai tindakan untuk memanfaatkannya. Promosi perpustakaan dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan di mana kegiatan tersebut melibatkan antara staf perpustakaan dan masyarakat umum. Dalam pelaksanaan kegiatan pertujuan untuk promosi tersebut, perpustakaan harus mempunyai kebijakan tertulis menyangkut promosi ini dan merinci sebagai sasaran serta strategis yang akan digunakan
Kebijakan tersebut harus dikerjakan bersama-sama dengan manajemen perpustakaan. Dokumen kebijakan tersebut hendaknya memuat unsur berikut. Yang pertama, sasaran dan strategi. Yang kedua, rencana tindakan agar pasti tujuan tercapai, metode evaluasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lah. Ada? Udah di tanya anak kalian. Video apa? Cuma ganti recording.